Pertama-tama kami atas nama Gembala Majelis dan Jemaat Gereja Misi Injil Indonesia sangat bersukacita dan sangat bersyukur kepada Allah Bapa sebab kasih-Nya yang menopang dan mengizinkan berkenan boleh kami menjadi tuan rumah dalam ibadah Maknas pada pagi hari ini. Walaupun memang mungkin tidak seperti biasanya ya, tidak seperti biasanya. Kemarin juga SMS terakhir dari Pak Sekung ya, bahwasanya kita hari ini lebih kepada doa, begitu sehingga untuk kata ibadah juga kita dibersihkan. Tapi saya sedikit bingung juga sih. Kalau memang sudah kumpul, kenapa mesti dibersihkan begitu kan? Tapi saya percaya pertimbangan-pertimbangan semua baik, amin. Jika kita semua boleh berkumpul, walaupun kita mungkin tidak seperti biasanya jumlahnya, tapi tidak mengurangi sukacita kita bersama. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, langsung saja sebelum kita berdoa, menaikkan semua pokok doa kita, terlebih dahulu kita akan mendasari pertemuan kita pada pagi hari ini dengan perdana firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya dengan hormat mengundang kita semakin bergeser sekali. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara responsorial. Saya akan baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian baca yang keempat, demikian seterusnya sampai yang ke-11 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan yang judul perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Karena ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulaikan yang baik dalam kamu, akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu semua ada di dalam hatiku, oleh karena kamu turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab saya saksiku, aku dengan kasih besar Kristus Yesus mendengarkan kamu. Dan inilah doa, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat mengikuti apa yang baik, supaya kamu suci dan tak percaya dalam Kristus. Sama-sama penuh dengan kebenaran dan kebenaran oleh Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dan sahabat Tuhan, bahkan sebagian kita di sini tentunya saya mengaku sebagai senior begitu ya, karena saya seorang hamba Tuhan mungkin dari umur masih sangat muda. Jadi saya hadir berdiri di sini menangkan pakai itu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang hidup yang menjadi berkat. Yang saya sebelumnya Pak Leo sudah kasih 15 menit saja. Kalau lebih tidak apa-apa. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah hidup menjadi berkat. Di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat, ini menarik sekali. Dalam permulaan suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata demikian, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kebenaran firman Tuhan ini kita boleh melihat. Di sini Paulus memberikan sebuah apresiasi, memberikan sebuah pujian, ya, kata-kata yang sangat indah, yang sangat manis. Kalau itu menjadi pengalaman kita juga secara pribadi. Paulus berkata, aku bersyukur kepada Allah ketika aku mengingat kamu, ya. Dan ketika aku berdoa untuk kamu, aku berdoa dengan sukacita. Ini merupakan satu pengalaman jemaat yang ada di Filipi, yang sekiranya ini menjadi pengalaman setiap kita, baik secara pribadi, bahkan sebagian besar kita adalah hamba-hamba Tuhan,
yang melayani kegembala gereja kita masing-masing. Bagaimana juga seandainya ini menjadi satu pengalaman jemaat, kita dikenal sebagai pribadi yang sungguh luar biasa, sehingga orang ketika ingat kita, bahkan ketika orang berdoa untuk kita, dia berdoa dengan sukacita. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Makanya saya katakan bahwa jemaat di Filipi adalah mereka jemaat yang mampu hidupnya menjadi berkat. Sehingga ketika Paulus mengingat kepada mereka, Paulus berkata, dia bersyukur kepada Allah. Bahkan ketika dia berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana orang mengenal kita dan bagaimana orang mengenal kita? Ya, kalau dikenal itu berbicara tentang pada waktu kita masih ada. Tapi kalau dikenal itu berbicara pada waktu kita sudah tidak ada. Baik pada waktu kita meninggalkan satu tempat masih dalam dunia ini, ataupun ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, bagaimana kita dikenal? Bagaimana kita dikenal dan bagaimana kita dikenal? Kita rindu setiap kita, pribadi kita, bahkan persekutuan kita, gereja kita, ya, menjadi pribadi, menjadi persekutuan yang boleh dikenal dan dikenal, sungguh-sungguh dapat menjadi berkat, hidup memberi pengaruh positif, meninggalkan kenangan atau kesan-kesan yang baik. Amin. Kita rindu mengalami hal demikian, saudara. Ya. Meskipun mungkin dalam prakteknya kita tidak melakukan dengan sempurna, tapi kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar, kita dikatakan diajar oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan, supaya memampukan kita. Kali ini kita sudah berusaha. Itu kan yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Di ayat yang ke-16 Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu panggilan kita, saudara. Panggilan kita sebagai gereja, panggilan kita sebagai pribadi yang sudah diangkat dari gelap masuk ke dalam terang, yang sudah menerima berkat kasih karunia Tuhan. Kita juga punya tanggung jawab menjadikan hidup kita ini boleh jadi berkat untuk orang lain. Makanya kalau Tuhan Yesus berkata, kamu garam dunia, kamu terang dunia, supaya orang melihat perbuatan yang ajaib, kita harus bersinar, kita harus menampakkan cahaya kita di depan semua orang, supaya orang dikatakan memuliakan Bapa yang di surga. Sebagai orang percaya, hidup kita ini membawa nama Tuhan. Kita sebagai pribadi ketika kita melakukan hal yang tidak baik, hal yang aneh-aneh begitu ya, maka kita mesti berpikir sebagai orang Kristen yang dipandang itu, kita bukan hanya membawa nama pribadi kita, bukan hanya membawa nama keluarga kita, terlebih lagi nama organisasi gereja, tetapi nama Tuhan itu yang paling utama. Sehingga kalau kita aneh ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, orang dunia nggak tahu itu pendeta gereja apa, nggak tahu ya. Orang dunia nggak ngerti itu Kristen aliran apa, gitu ya. Orang dunia nggak tahu, saudara, itu gerejanya merahnya apa. Orang dunia tahu itu pemuja Kristus, gitu kan ya, itu pengikut Kristus. Jadi kalau kita hidup tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, tidak bercahaya, tidak bersinar, tidak melakukan perbuatan yang baik di depan orang, maka dikatakan kita bukan memuliakan Tuhan, tetapi memalukan Tuhan. Yang mungkin di kalangan Kristen kita bisa kok gereja ini. Tetapi kalau untuk orang dunia sudah, mereka tidak tahu. You mau gereja apa, pendeta gereja apa, tetapi yang ada adalah nama Tuhan yang kita bawa dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mesti belajar. Ya, apalagi zaman sekarang, kalau mau terkenal, kalau mau dikenal orang itu nggak sulit-sulit lah ya. Mau viral itu gampang aja. Buat aja sesuatu yang aneh, cepat terkenal. Tapi kita mau dikenal dan mau dikenal supaya hidup kita jadi berkat, supaya kita bisa meninggalkan sesuatu yang baik dan memberi dampak yang baik, dampak yang positif. Sebagaimana jemaat yang ada di Filipi, ya. Sehingga Paulus berkata, aku bersuka cita ketika mengingat jemaat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi? Sehingga mereka dikatakan Paulus luar biasa. Saya katakan mereka hidup menjadi berkat. Bukan hanya kepada Paulus. Kalau kita percaya 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, gitu ya. Artinya apa yang dituliskan Paulus ini juga pernyataan Allah bahwa Allah berkenan kepada jemaat yang ada di Filipi.
Hidup mereka menyatakan hati Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan? Ada 3 hal yang coba akan saya bagikan singkat, Bapak Ibu. Yang pertama, ya saya membagikannya dengan 3P. Yang pertama dikatakan penginjilan. Di ayat yang kelima, saudara dikasih. Di ayat yang kelima dikatakan demikian. Paulus mengulang lagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Yang pertama yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh jemaat di Filipi, sehingga itu berkenan di hati Paulus, dan saya juga percaya itu berkenan di hati Tuhan. Mereka hidup boleh menjadi berkat. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang mengedepankan penginjilan, ya. Karena persekutuanmu, dalam terjemahan lain dikatakan dalam persekutuanmu di dalam mengedepankan berita Injil. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, aku bersyukur kepada Allahku karena kamu mulai dari hari pertama sampai sekarang ini membantu aku dalam menyebarkan kabar baik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi intinya kita bisa melihat sebagai orang percaya pun, Bapak Ibu, kita bisa menjadi orang Kristen, kita bisa menerima keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Ya, kita disebut sebagai pengikut Kristus, orang yang percaya. Oleh karena apa? Oleh karena Injil diberitakan. Oleh karena Injil diberitakan. Saya ambil satu contoh yang mungkin kita semua sudah tahu lah. Bagaimana orang Batak, orang Sumatera Utara bisa kenal Tuhan. Ya, karena mereka mendengar berita Injil. Ada satu hamba Tuhan yang diutus dari negeri yang jauh, misalnya Mesan, Jerman, dia meninggi dengan segala resiko. Artinya begini, saya mau katakan, kita menerima anugerah keselamatan ini ketika kita mendengar, kita diberitakan Injil, kita terima. Nah, sebab itu Tuhan juga mau dalam setiap kehidupan kita terus dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi pemberita Injil di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan, Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara dikasih oleh Tuhan, penginjilan itu jangan sampai kita lupakan. Beberapa waktu yang lalu, waktu kita ada dialog kerukunan interumat beragama, ya, interumat Kristen, ada kita bahas juga beberapa hal, dan itu menarik. Salah satunya dikatakan salah satu faktor yang merusak kerukunan dalam antarumat beragama itu salah satunya adalah penginjilan. Ya, kalau kita boleh lihat, dan itu memang data yang diberikan dari Kanwil. Kalau saya bilang, ya memang itu realitas. Tetapi bukan berarti kemudian kita berhenti memberitakan Injil. Begitu ya. Makanya saya sepakat sekali dengan beberapa hamba Tuhan senior pada waktu itu saya menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadi mereka berkata Injil harus diberitakan, ya, dengan hikmat Tuhan dan dengan inovasi. Begitu ya. Tetapi intinya Injil harus tetap diberitakan. Setiap gereja, setiap pribadi tidak boleh tidak memberitakan Injil. Karena kalau setiap gereja atau pribadi yang tidak memberitakan Injil, itu artinya kita sedang berjalan kepada apa istilahnya, kemerosotan. Ya. Makanya dikatakan kita mesti memberitakan Injil dengan hikmat dan inovasi daripada Allah. Kalau mengenai cara-cara dan metode, saya kira tidak perlu saya sampaikan, karena saya percaya saudara, bapak-bapak, ibu-ibu ada di tempat ini juga mungkin lebih mahir daripada, lebih ibaratnya sudah lebih berpengalaman dengan bicara tentang mahir. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan tentang penginjilan, kita mengerti betul itu adalah sebuah amanat yang diberikan kepada setiap orang percaya. Bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada penginjil, tetapi kepada setiap orang yang percaya, dan targetnya adalah setiap orang yang belum menerima, begitu ya. Orang yang belum percaya itu target utama. Bukan kita mengharap dari gereja yang sama, bagaimana caranya kita desain sebuah event, bagaimana supaya tidak, target kita adalah yang dari seberang supaya mereka menerima kabar baik. Saya punya pengalaman. Sebelum saya dimutasi melayani di Kota Batu, di Kalimantan sini, di Samarinda, saya sebelumnya melayani di Kota Batu, di salah satu gereja ini juga di sana, ada 4 tahun. Jadi satu kali singkat cerita, waktu saya pulang dari rumah sakit karena anak saya ada 6 pada waktu itu, kemudian saya pulang ke rumah itu dalam masa raya Natal, karena saya harus menghadiri satu perayaan Natal gereja yang ada di sekitar tempat kami itu. Jadi begitu saya sampai rumah, ada beberapa orang datang, gitu ya.
dari satu aliran atau seks ke orang Kristen, saya tidak usah sebut. Cuman beliau datang pada kami, kebetulan yang ada di rumah pada waktu itu orang tua saya, mama saya, gitu ya. Kemudian dia datang, pertama ketika saya sampai singkat cerita saya katakan, ada apa ya Pak? Saya tahu mereka siapa-siapa ini saya tahu. Cuman istilahnya saya tetap menghargai dan menghormati setiap orang, begitu. Jadi dia langsung sampaikan, kami mau datang pakai bahasa Karo ya Pak. Dia katakan, bawa berita si meriah. Nah, artinya saya datang di sini bawa berita yang sukacita begitu, berita yang luar biasa, berita gembira. Gitu. Kemudian saya sudah tahu mereka ini siapa-siapa. Jadi saya katakan saja dengan penuh santun dan hormat, terima kasih. Tapi saya karena mau menghadiri, jadi saya bilang ini mama saya di rumah. Cuma saya bilang Pak, kalau kami ini rumah pastori, saya bilang. Jadi kalau Bapak mau bawa berita, mau memberitakan kabar baik itu, Pak, kami sudah ada di dalamnya. Kami sudah menjadi bagian di dalamnya. Dan yang di sebelah gereja ini Pak, itu pun jemaat kita, saya bilang gitu ya. Jadi saya kira kurang pas, begitu ya. Kalau Bapak mau beritakan, nah di sebelah kiri tempat kita ini, saya bilang. Nah ini mereka belum percaya. Ayo Pak, datang ke sana, beritakan. Itu ladang yang mesti kita garap, saya katakan begitu. Jadi mereka bilang, oh iya, ya. Oke lah kalau begitu Pak, saya siap-siap. Bapak mau mandi, mau makan silakan ya Pak. Ya, saya tinggal dulu, saya bilang gitu. Jadi saudara, penginjilan itu targetnya adalah mereka yang ada di luar. Ya bukan kita berharap dari gereja kemudian sampai kepada kita. Walaupun pada kenyataannya ada juga perbedaan, tapi ya bukan berarti kita harus merancang skenario atau bagaimana. Nah sebagai pendeta, sebagai gembala, Tuhan mau ingatkan setiap kita melalui hamba Tuhan yang pada hari ini berbicara mengenai dia, bagaimana pesan kita dalam penginjilan. Dalam setahun program pelayanan, bagaimana kita memikirkan tentang penginjilan, seberapa besar dana yang kita gelontorkan untuk penginjilan secara konkret, begitu ya. Banyak orang percaya atau gereja yang secara konkret hampir tidak memberitakan Injil. Ya, mungkin kalau misalnya dikatakan, perayaan Natal kami sambil ada semacam semacam bakti sosial atau apa, it's okay. Tetapi yang benar-benar konkret, ya, jangan sampai kita sibuk dengan rutinitas dan formalitas setiap saat, sehingga benar-benar tugas tanggung jawab yang paling utama itu justru kita lupakan. Ada hal yang menarik sekali yang saya terima kemarin, yang saya catat dari pertemuan kita kemarin dari pendeta GIA kalau salah berkata begini. Bahkan penginjilan ya sudah ada pergeseran dari pekabaran kabar baik menjadi pekabaran denominasi, begitu ya. Jadi yang kita utamakan sebenarnya adalah bagaimana orang terima Kristus. Ya, persoalan yang lain itu persoalan nomor 2 sekian, tetapi kita mau supaya setiap kita pribadi bahkan gereja persekutuan kita kembali seperti jemaat yang ada di Filipi. Mereka mengedepankan berita Injil. Ya, banyak program pelayanan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi jangan sampai kita kesampingkan. Karena itu adalah yang utama, yang perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, saya coba singkat. Yang berikutnya, P yang kedua, ini berbicara tentang pelayanan. Ya, bahkan pelayanan ini mesti kita lakukan dengan setia sampai akhir. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu semua ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekali. Seperti Filipi, Bapak Ibu, mereka berbahagia dalam pelayanan. Mereka membantu pelayanan Paulus, mendukung pelayanan Paulus, baik ketika Paulus di penjara maupun ketika Paulus bebas dalam memberitakan Injil. Mereka dukung, mereka support dalam hal doa, dalam hal dana dan lain-lain. Itulah sebabnya maka kita juga mesti senantiasa melaksanakan pelayanan ini. Bahkan dikatakan mulai dari hari pertama. Di ayat yang ke-6 ini menarik. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Paulus, bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dan kita mengerti bahwa setiap kita yang melayani hari ini bukan garis akhir. Kita nggak tahu finish
kita di mana. Tetapi kita mesti tetap yakin dan percaya, menguatkan komitmen kita. Kita mau melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Sampai akhir. Ya kalau mungkin bapak-bapak yang sudah senior itu sudah. Kalau saya mungkin yang masih dilakukan gitu ya, tapi kita berdoa supaya kita semua tetap berkeyakinan dalam pelayanan kita. Ya, setia sampai pada akhirnya, sampai Maranatha Tuhan Yesus. Nah yang ketiga, saya singkat. Kemudian yang ketiga, P yang pertama pemimpinan pelayanan, P yang ketiga adalah pertumbuhan. Ya, supaya kita bisa hidup menjadi berkat, harus kita mengalami pertumbuhan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, mulai di ayat yang ke-9, dan inilah doa, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Yesus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Jadi yang terakhir, kita mesti mengalami pertumbuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam gereja pelayanan kita masing-masing. Mesti tetap mengalami pertumbuhan, sehingga melalui pertumbuhan itu kita semakin mengerti. Dikatakan ya, ini doa Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya kasih mereka makin melimpah, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga mereka dapat memilih apa yang baik, sehingga mereka dapat suci hidupnya dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, ini menjadi bahagian kita, baik pribadi kita, keluarga kita, bahkan persekutuan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi, gereja-gereja, keluarga yang benar-benar boleh hidup menjadi berkat. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Saya mengundang pemain boleh maju ke depan. Sebelum kita berdoa, naikkan setiap syafaat kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah terus boleh memberkati dan menolong memelihara setiap kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita naikkan satu pujian, Yesus terus baik. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari kekal sampai kekal. Sebab Dia Allah yang baik, yang terus boleh memelihara kehidupan kita, sehingga apapun yang boleh datang dalam kehidupan kita, kita percaya berkat Tuhan yang boleh menguatkan kita, memberikan kita senantiasa kemampuan, kesehatan dalam menjalani setiap kehidupan. Kita mau katakan Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Terima kasih. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu, Yesus namamu, Yesus. Ku cinta selalu, ku tinggikan, ku aguhkan selama. Sekali lagi kita katakan Yesus, kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus namamu indah. Ku cinta kau selalu, ku cinta kau selalu, ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan, ku aguhkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, selalu sembah, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang terima semua pujian kemuliaannya. Sekali lagi dari awal, mari kita katakan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Kami mau selalu puji-Mu, kami mau menyembah-Mu dengan hidup kami, dengan hidup yang menjadi berkat. Kami mau berikan, kami mau melayani sampai akhir, dan kami mau hubungan dalam supaya hari ini kami boleh memuliakan mengagungkan Tuhan Allah yang penuh kuasa yang sudah menebus menyelamatkan kami, memberikan sebanyak hal yang indah dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
Terima kasih buat pemberitaan firman-Mu yang boleh lagi kami boleh diperdengarkan lagi pada kami pada siang hari ini. Segala hormat dan kemuliaan bagi terima kasih anugerah Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami. Tuhan mau kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami terus melayani Tuhan, berbagi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai pada isinya bumi ini penuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami semua hamba-hamba umat-umat yang sudah berlebus bersama-sama kami memuliakan Tuhan, mengagumi apa yang sudah Kau kerjakan. Kami memohon pimpinan Tuhan selanjutnya untuk menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami terus berjalan mengamalkan kebenaran yang boleh kami pahami. Biar langkah-langkah hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran bagi kami. Agar dia lebih heran lagi mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang ada di tempat ini pun di mana-mana Tuhan. Jadikan dia menjadi alat yang berguna melalui hamba-Mu. Lebih banyak lagi orang mengenal kebenaran, lebih banyak lagi jiwa-jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat saat yang indah. Semua kami umat boleh berkumpul dari banyak gereja yang ada di Samarinda ini. Bersenang hati kami meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih atas perkenan bagi kami. Izinkan kami bersama-sama berdiri di hadapan Hadirat menerima anugerah. Izinkan kami ada bersama-sama untuk kami boleh membawa pujian penyembahan kami ke hadapan Hadirat. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Pimpin terus ibadah kami sampai selesai nanti. Semakin kami lihat kebaikan dan kuasa Tuhan berkarya memperbaiki hidup kami, semakin kami mengenal secara Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa.